Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Puji nama Tuhan saudaraku. Saudaraku, di dalam kehidupan yang kita jalani selama kita hidup di bumi ini, tentu akan menghadapi kenyataan hidup. Hidup yang kita jalani sudah pasti tidak selalu manis, namun kenyataan hidup juga bisa pahit. Memang kita sebagai orang Kristen sudah menyerahkan setiap perkara kepada Tuhan. Bahkan sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, kita juga tidak lupa berharap dan berdoa kepadanya. Ada banyak hal yang sudah kita rencanakan dengan sangat matang, baik, telaten, presisi, bahkan sangat mendalam dan rasanya sudah tampak sempurna, namun terkadang masih bisa gagal dan berantakan. Saudaraku, perencanaan adalah hal penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan makin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Namun, sebuah perencanaan jika tidak disertai tekad dan usaha mewujudkannya, tidak akan lebih dari sekedar moto dan angan-angan belaka. Karena orang yang berhasil adalah yang hidupnya terencana dengan baik dan punya kemauan keras mewujudkan rencananya. Saudaraku, sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Yakobus mengingatkan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup. Di zaman yang serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup karena merasa diri mampu menentukan langkah-langkah hidupnya. Dengan pengalaman, dengan kepintaran, dengan kekuatan, kecanggihan teknologi, dengan uang atau kekayaan yang dimiliki, mereka mengira bahwa semua yang direncanakan pasti akan berhasil. Firman Tuhan berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudaraku, orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana, hidupnya sama artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadirannya, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa. Yang menjadi akar persoalan adalah kesombongan. Saudaraku, orang yang sombong dan angkuh meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dimiliki. Padahal ada banyak hal di dunia ini yang unpredictable. Apa yang akan terjadi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tak seorang pun tahu. Firman Tuhan berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudaraku, kehidupan ini tidak selurus dan semulus yang kita bayangkan. Terkadang ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita harapkan.
Sementara kita hanya bisa menduga-duga dan mengira-ngira. Firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudaraku, mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Dan biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi atas kita. Karena itu yang terbaik bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kami. Dan biarlah rencana Tuhan saja yang jadi atas hidup kami. Karena kami percaya rencana-Mu yang membawa kami ke dalam segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, di dalam kesulitan, dilema, perasaan bersalah, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bisnis, di dalam pendidikan dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu apapun. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur, di Jawa Timur, dan di tempat-tempat lainnya. Mari Tuhan berikan pertolongan-Mu, kekuatan dan penghiburan-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Kita tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.